Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ridwan Nurzain atau dipanggil Bapak Ridwan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya saya akan menyapa murid-murid kelas 7 SMPN Negeri 6 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan dalam perlindungan Allah SWT sehingga mampu dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini dalam keadaan tanpa hambatan dan atau halangan suatu apapun. Baik, alhamdulillah sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab thaharah atau bab bersuci. Dalam bab thaharah atau bersuci kita telah mempelajari cara-cara bersuci, macam-macam bersuci, dan rukun bersuci maupun air suci yang mensucikan. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang bab sholat berjamaah. Mengapa sebelum mempelajari sholat berjamaah kita mempelajari cara bersuci atau thaharah? Karena salah satu syarat sah sholat adalah bersuci atau thaharah. Dan sholat itu sendiri adalah suatu cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ada yang dimaksud sholat munfarid atau sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri, dan sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara berjamaah atau secara bersama-sama. Tujuan mempelajari bab sholat berjamaah kali ini yaitu satu, agar kalian dapat mengetahui apa itu sholat berjamaah, syarat-syarat sholat berjamaah, dan macam-macam imam atau syarat-syarat menjadi imam, serta makmum, macam-macam makmum. Mempelajari sholat berjamaah merupakan salah satu upaya agar kalian dapat memahami sholat berjamaah itu sendiri, dan diharapkan kalian dapat mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi saja. Baik, materi sholat berjamaah terdapat pada bab 5 pada ayat KS, dan terdapat juga pada bab 5 di buku paket. Coba kalian perhatikan, bisa kalian perhatikan bahwasanya sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, yang mana satu orang menjadi imam dan yang satu lagi menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkad. Apa yang dimaksud sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang diutamakan atau dianjurkan. Mengapa sholat berjamaah termasuk sholat yang sunnah muakkad? Karena sholat berjamaah memiliki 27 derajat lebih utama dibandingkan sholat sendiri atau sholat munfarid. Yang artinya apa? Sholat berjamaah memiliki 27 derajat kebaikan pahala dibandingkan 1 derajat kebaikan pahala di sholat
munfarid atau sholat sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jam'ati afdil salatul fadhi bisam'i isrina darajat, yang mana artinya adalah salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Jelas pada hadis ini jelaskan bahwasanya salat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya yaitu syarat sah salat berjamaah. Apa pengertian syarat sah salat berjamaah? Syarat sah sendiri artinya adalah syarat yang harus dipenuhi untuk sebelum atau untuk melakukan sesuatu. Sedangkan syarat sah salat berjamaah artinya adalah syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan salat berjamaah. Jika tidak melakukan salah satu syarat sahnya, maka bisa jadi salatnya tidak disebut salat berjamaah. Ya, misalnya yaitu satu, adanya imam. Jelas pengertian salat berjamaah sendiri yaitu salat yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, yang mana yang satu menjadi imam dan yang satu lagi menjadi makmum. Jika tidak menjadi imam, maka pengertian salat berjamaah itu sendiri sudah hilang. Jadi bukan salat berjamaah, salat sendiri kalau tidak ada imam. Begitu pula syarat sah selanjutnya itu adanya makmum yang mengikuti, yang berniat untuk mengikuti imam. Jelas seperti halnya adanya imam, maka tanpa adanya makmum juga tidak bisa disebut salat berjamaah. Baik, selanjutnya yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya apa? Salat berjamaah harus dilaksanakan dalam satu pertemuan atau dalam satu waktu perkumpulan. Tidak mungkin salat berjamaah dilaksanakan ketika imamnya di masjid jami sedangkan makmumnya di mushola sekolah. Itu bukan salat berjamaah namanya. Selanjutnya yaitu salat makmum sama dengan salatnya imam. Artinya apa? Jika imamnya salat asar, maka makmumnya harus juga salat asar. Jangan imamnya salat asar, makmumnya jangan salat duhur. Itu ya. Selanjutnya, apa sih syarat menjadi seorang imam? Syarat sah menjadi seorang imam. Sudah kita ketahui bahwasanya pengertian syarat sah adalah syarat atau hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Dan syarat sah menjadi imam adalah syarat yang perlu dipenuhi sebelum menjadi imam. Apa saja? Yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta yang membatalkannya. Jelas, orang yang tidak tahu rukun sholat, tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat, maka tidak bisa menjadi seorang imam. Karena seorang imam adalah pemimpin dalam pelaksanaan sholat. Jika imamnya salah, makmumnya ikut salah, akhirnya
batal deh sholatnya. Itu ya. 2. Orang yang lebih fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, orang yang lebih luas wawasan agamanya. Yang keempat, orang yang lebih tua umurnya. Yang kelima, berakhlak baik diterima oleh jamaah. Yang keenam, baligh dan berakal sehat. 7. Berdiri pada posisi paling depan. Ya jelas, namanya pemimpin harus di depan. 8. Seorang laki-laki. 9. Tidak bermakmum dengan imam yang lain. Dan selanjutnya perlu diketahui juga bahwasanya menjadi makmum ada syaratnya juga, yaitu 1. Berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerakan sholat imam. Tidak mungkin seorang makmum tidak mengetahui gerakan imam. Nanti bisa salah gerakannya. Nanti imamnya ruku, makmumnya malah sujud. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Sudah dijelaskan tadi ya, harus dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, makmum berdiri di belakang imam, tidak boleh di depan imam. Bagaimana makmum bisa mengetahui gerakan imam nanti kalau makmumnya di depannya imam? Tidak boleh ya. 5. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulunya. Tidak boleh imamnya ruku, makmumnya sudah berdiri i'tidal. Tidak boleh itu. Tidak boleh membalap imam karena imamnya adalah pemimpinnya. Yang keenam, sesuai dengan salat imam. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi, bahwasanya salat makmum harus sesuai dengan salat imam. Jika imamnya salat asar, maka makmumnya juga harus salat asar. Selanjutnya yaitu macam-macam makmum. Makmum terbagi menjadi dua, yaitu makmum masbuk dan makmum muafiq. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk secara bahasa artinya tertinggal. Jadi secara istilah makmum masbuk artinya makmum yang datangnya terlambat, sementara imam sudah melakukan sebagian dari sholat. Misalnya makmum telat itu kayak umpamanya imamnya sudah ruku, sedangkan makmumnya baru datang. Kayak gitu disebut makmum masbuk. Tentang makmum masbuk ini sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya idza jitum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wala ta'udduha say'a wa man adraka raq'ata faqad adraka sholat. Yang artinya, apabila kamu datang ke tempat sholat sedang kami bersujud, maka bersujudlah dan janganlah kamu menghitung apa-apa. Barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, maka sesungguhnya ia mendapatkan sholat atau mendapatkan rakaat sholat secara sempurna. Artinya apa? Jika makmum datang ketika imam ruku,
maka rukuknya makmum itu dihitung sebagai rakaat pertama, atau satu rakaat dihitung sebagai satu rakaat. Namun jika imamnya sujud dan makmumnya baru datang dan melakukan sujud, maka rakaat makmum pada waktu sujud itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Artinya apa? Makmum harus menyempurnakannya atau mengulanginya sebagai rakaat pertamanya. Selanjutnya yaitu makmum muafiq. Apa itu makmum muafiq? Makmum muafiq adalah makmum yang mengikuti sholat imam dari awal hingga akhir. Itu disebut makmum muafiq, yaitu makmum yang melakukan sholat bersama imam secara penuh rakaatnya. Baik, itu materi yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kali ini, yang mana pembelajaran kali ini kita telah mempelajari bab sholat berjamaah, di mana kita telah mempelajari pengertian sholat berjamaah, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama, yang mana satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dan sholat berjamaah juga hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diutamakan. Kita juga telah mempelajari syarat-syarat sah sholat berjamaah, yaitu adanya imam, adanya makmum yang berniat mengikuti imam, dan yang ketiga dilaksanakan dalam satu majelis. Yang keempat yaitu sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Kita juga telah mempelajari syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum. Dan juga kita telah mempelajari juga macam-macam makmum dan pengertiannya, yaitu yang mana macam-macam makmum dibagi menjadi dua, yaitu makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum masbuk ini makmum yang datangnya telat, dan makmum muafiq ini datangnya dari awal hingga rakaat akhir pada sholat berjamaah. Itu ya, mungkin itu pembelajaran kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, materi selanjutnya kita akan mempelajari halangan atau hal-hal yang boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Oh iya, di pertemuan yang akan datang juga akan dipelajari tentang shaf, pengertian shaf. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.